Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Bu Tati. Nah, kali ini postingan Bu Tati ini sebenarnya late post ya, alias telat posting. Nah, ini merupakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Istiqomah Talawi. Nah, yang pemirsa lihat sekarang ini adalah Bapak Ibu sedang bekerja bergotong royong para tetangga dan jamaah yang ada di sekeliling musola Surau Istiqomah ini untuk melaksanakan ataupun membantu pekerjaan memasak. Nah, memasak ini adalah memasak sapi. Dan jangan salah nih guys, sapinya tidak kepalang sedikit, tapi 3 ekor sapi. Sapi yang 3 ekor ini adalah nama atau akikah dari bapak atau ibu ataupun ananda anak-anak yang belum akikah, yang diakikahkan di surau. Nah, di surau inilah mereka diakikahkan, termasuk suami Bu Tati. Nah, salah satunya diakikahkan di surau, dan di sini Bu Tati membantu ibu-ibu memegang daging yang sedang dipotong, karena daging itu kalau nggak dipegang dia lari-lari kalau pas dipotong. Dan di sini terasa sekali rasa kekeluargaan, kebersamaan. Dan di sini terasa bahwasanya kita kayak Bu Tati hidup di rantau itu bukan sendiri aja, tetapi ada ibu-ibu tetangga yang lainnya saling kenal. Dan disinilah kita bisa mungkin sifatnya bersosialisasi, yang mungkin selama ini Bu Tati pergi pagi pulang sore ya jarang jumpa tetangga ya. Nah, ini memasuki bumbu ini adalah Amak nih, kakaknya Amak. Nah, yang ini ya Mak Bu Tati nih, yang di sini beliau lah yang master memasak, beradik kakak nih sama Amak yang satu lagi. Nah, nih beliau menceritakan bahwasanya beliau bersaudara. Iya. Nah, jadi disinilah master sekali nih memasak. Dan ini adalah yang di belakang sedang mengacu, ini adalah Bunda Fatlan ya. Bunda Fatlan, lihatlah pemirsa bagaimana mengacau itu tidaklah mudah, butuh tenaga. Nah, dilihat dibantu juga berdua dagingnya itu. Berkodak lah beliau nih dulu. Ini daging juga masih banyak ya. Jadi sembari ada yang dibersihkan, ada juga yang sedang dimasak. Nah, yang kita lihat juga bapak-bapak yang membantu bekerja di dapur nih, memasak, menghidupkan apinya. Kompak sekali ya guys, seperti yang dikenal di sini bahasanya bolek surau. Ya, bolek itu sama dengan barale ataupun kayak acara besar gitu ya. Kalau barale itu kayak acara nikah gitu ya, barale namanya juga acara ya. Sini kayak acara ada pengantin. Kalau di sini nggak ada pengantin ya, tetapi adalah orang-orang yang akan nikah gitu. Nah, di sini telah lihat kerjasamanya tuh, bagian yang berat pekerjaan itu laki-laki nih. Contohnya ini kan, yang mengangkat santan yang sudah diperas itu adalah laki-laki, menghidupkan api nanti ataupun merapikan perapian itu juga bapak-bapak. Nah, masih di sembari yang lagi memasak ini juga cepat. Nah, pokoknya semua masyarakat di sini bekerja semuanya gitu, aktif dan terasa sekali gitu rasa kalau yang kita lihat ini adalah nih kelapa
Nah, ini bapak-bapak juga nih yang memarut kelapa. Unik kan cara memarut kelapanya? Semuanya bekerja di sini. Rasanya keseharian nggak serame ini ya, tapi pas acara rame sekali. Nih santan yang kita lihat ini adalah pemerasan santan ya, dengan cara yang kita lihat. Nah, dimasukkan ke sana ada kelapa parutnya. Nah, nanti di situ kita duduk. Ya, maka berat badan itu berfungsi untuk memeras santan yang ada. Nah, kita lihat kan? Seperti itu pemirsa. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Nah, ini ibu-ibu wali murid ini, anak-anak beliau ini ngaji di Surau Istiqomah nih. Ini tahu nggak sih pemirsa kenapa beliau ini tertawa besar? Beliau memperhatikan, hati-hati nih, nanti Bu Tatinya merekam, kata beliau, makanya beliau tertawa nih dan bahagia. Dan jangan salah juga sih, berkat dengan mereka ini juga Bu Tati bisa berteman baik nih di lingkungan Surau Istiqomah. Nah, bersih-bersihkan. Bukan berarti Bu Tati nggak ikut tadi ya guys. Nah, sibuk mengkamerakan karena ini sesuatu yang unik juga gitu untuk dilihat. Di luar sibuk mencuci, di dalam itu hama ya. Di dapur juga sibuk memasak. Dan jangan salah guys ya, ini daging walaupun seperti itu, memasaknya banyak seperti ini ya, kita lihat dagingnya empuk loh, asli rasanya enak. Takaran garam rasanya pas gitu, tidak ada yang berlebih karena mungkin udah pertimbangan memasaknya udah lengkap ya. Jadi sehingga rasanya itu yang benar-benar empuk dagingnya gitu, seolah-olah kita pakai apa yang di rumah tuh yang perempuk daging itu. Nah, sekarang ini nggak alami aja seperti itu, mengacau-mengacau, kacau-kacau, tapi dagingnya empuk. Oke, dibalik Bu Tati yang hobi memvideokan acara ini guys, Bu Tati ada juga bekerja ya guys. Bekerjanya di ketika Bu Tati nggak megang HP ya guys. Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad habibi ya Muhammad ataita bis salam wal huda Muhammad habibi ya. Dan uniknya lagi tuh ya guys ya, tadi kan kita lihat di posisi sini banyak ya berjejeran orang memotong daging, mencencang tulang gitu ya. Nah sekarang setelah semua aktivitas itu selesai dan bapak-bapak serta ibu-ibunya langsung giat loh membersihkan tempat lokasi. Nah ini bapaknya minta dikamerakan nih. Ini udah ya suami Bu Yanti yang mengajar TPQ di Surau Istiqomah ini. Nah begini bapak, beliau juga minta direkam dong gitu ya, didokumentasikan, penyemangat nih bekerja. Nah ini udah juga anak beliau juga mengaji di sini dan ini juga beliau bekerja mengukur kerambi ya, nama bahasa sini ya. Oke, kembali kita lihat itu ada bapak yang menyapu ya, itu bapak dusun loh guys. Nah di sini ya kekompakan itu tidak terlihat dari jabatannya siapa gitu. Ya, yang memeras kelapa pun juga akan berganti-gantian orangnya itu. Di lokasi ini nanti guys bekerja langsung bersih gitu. Bisa dilihat seperti nggak ada yang berantakan, lantainya tetap bersih. Nah, inilah contohnya ya, kelapa tadi diperas dengan tangan, nanti dimasukkan ke dalam kayak bahasa sini kaduk-kaduk ya. Nah, seperti itu diperas kainnya. Nah, kita lihat ini ada prosesnya. Hampir lepas. Ya diperbaiki lagi sama Mimet beliau ya. Nah, digulung. Nah, barulah seperti itu duduk. Seperti yang kita lihat, deras sekali ya santannya turun seperti itu. Jadi tidak banyak yang mubazir, kelapa tuh benar-benar santannya tuh betul-betul bagus. Nah, ini Bu Yanti nih ya mencobakan juga.
beliau yang sudah di dapur tadi datang keluar. Dan dari tadi Bu Tati itu sebenarnya penasaran guys, pengen mencobakan ini. Nah ini sedikit pengen mencobakan ya, gantikan kamera sampai memegang. Akhirnya Bu Tati juga mencobakan. Wow, luar biasa, ternyata berat badan Bu Tati mempengaruhi tingkat kadar air santannya. Perasaan santannya luar biasa guys. Dan ternyata Bu Tati berhasil nih memeras santannya ya, untung tidak tumpah guys. Nah, diperbaiki lagi, dimasukin lagi dan duduk lagi di atasnya. Nah, duduk lagi di atasnya. Nah, dan bahagia sekali Bu Tati loh guys. Dan jangan salah Bapak Ibu, di sini tidak ada yang marah loh Bu Tati gangguin pekerjaannya. Ya karena di sini orangnya baik-baik pemirsa, baik sekali. Nah setelah itu Bu Tati kembali ke dapur guys. Bu Tati penasaran dengan itu sendok yang digunakan oleh orang serta kancai, bahasa inilah kancai ya. Nah Bu Tati penasaran ingin mencobanya dan ternyata berat guys, berat sekali daging itu tuh. Lihatlah kayak Bu Tati sok bisa gitu ya, padahal luar biasa juga habis tenaga kita untuk mengacau ini. Ternyata Bu Tati nggak bisa, kata ibu-ibu di sana harus dikacau Bu, kalau tidak nanti di bawahnya ada karak. Iya itu ada berkarak di bawah, kalau bahasa di sini ini ya berkarak namanya. Dan setelah beberapa kali Ibu Tati mencoba ya, Ibu Tati tekankan, Ibu Tati apakan, memang nggak kuat gitu, karena kapasitas daging di dalam itu sekitar 10 kiloan. Jadi ketika udah Ibu Tati coba menyodoknya, tapi nggak bisa juga gitu. Nah tengoklah, memang tidak tercampur layaknya orang-orang yang sudah terbiasa bekerja. Jadi luar biasa juga ya tradisi Talawi ini bagi untuk yang sudah memasak. Nah akhirnya Bu Tati nyerah nih guys, karena mata Bu Tati kena asap. Akhirnya kasih lagi ke Amak, karena luar biasa juga perih. Nah sedangkan Amak, cobalah beliau mengadu itu ringan, sepertinya gampang aja gitu. Nah kenapa beliau bergegas? Karena beliau tahu tadi Bu Tati mengacaunya tidak terlalu sampai ke bawah, takutnya ada yang mengendap di bawah menjadi arangnya nanti. Akhirnya beliau bergegas-gegas lah mengacau guys. Nah beliau nggak marah kok diganggu gitu ya. Nah Bu Tati aja yang suka gangguin orang. Nah ini yang uniknya lagi guys, ketika yang awal pertama tadi kancanya udah masak itu, nah semua yang bantu kerja tadi tuh makan lagi guys. Kita gantian nih antrian piring, karena piring nggak cukup ya, kita kan banyak gitu ya, jadi kita antrian di sini, termasuk Bu Tati juga antrian makan. Sembari antrian makan guys, di dalam ruangan musola ini sudah tersusun itu istilahnya di sini baban ya, baban untuk orang yang anak-anak yang akan akikah. Tidak hanya anak-anak sih, ada juga bapak-bapak ya yang akikah. Jadi di sini ada dalam dulang itu lengkap berupa makanan yang di dalamnya, yang akan nanti ada penghulu atau bapak yang dituakan di sini untuk menyuapi atau orang yang akikah. Nah kalau misalnya ada induk bako, berarti bakonya yang menyuapi anak yang sedang akikah. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك. Nah seperti yang kita lihat ini tuh ada damalin namanya ya. Beliau sedang memotong-motong itu serba sedikit. Dalam gulai itu pun ada hati, daging, paru, segala macamnya itu semuanya pokoknya sedikit-sedikit dimasukkan ke piring kecil gitu. Ada juga nanti yang semuanya itu akan disuapi. Nah kita lihat seperti ini kan, beliau suapi nih ke anak yang sedang kikah. Disendokin dan up, bismillah. Disuruh makan ya, seperti itulah
Ya, seremonialnya seperti itu. Walaupun pokoknya isi semuanya ini kan cukup luar biasa ya. Jadi akan dicobakan semuanya. Tuh ada beras sepulut kuning, nasi kuning dari ketan ya. Terus dari juga ada dari ketan hitam. Nah, dan semua itu sambal yang diikat pakai tali kalau nggak salah tuh ya. Nah, semuanya dicampur aduk dan nanti disuapi ke yang akikah. رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Nah, kalau ini pun juga bukan anak kecil lagi akikah ya pemirsa. Nih, abang yang pakai peci hitam itu tuh loh. Nah, disuapi oleh bapak nih. Nah, beliau sudah besar sih. Nah, kalau belum akikah juga bisa di sini akikah gitu. Nah, sebelum disuapi ini bapak kasih pisang dulu, makan dulu kata beliau. Nggak disuapi. Nah, dia kok udah besar, bisa nyuap sendiri kata bapak seperti itu. Udah bisa sendiri, tapi tetap juga beliau suapi nanti yang ada di piring itu. Oke, seperti itu ya guys. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا. Dan di luar kita juga melihat banyak tamu undangan. Dan di sini juga dipajang nih ada nama-nama para donatur. Nah ya donatur daftar nama penyumbang juga dipajang namanya di sana gitu ya. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Nah, kalau yang ini nih, yang akikahnya Hafiz anak Bu Yanti itu yang pakai baju putih, yang pakai peci hitam Hafiz, yang nanti akan disuan sama Damalin. Nah, oke, sedang Damalin sudah menyiapkan ada pisang, ya seperti yang tadi juga ya, ada ketan, lengkap. Nah, kenapa nih Damalin membuatkan 2 piring? Seharusnya kan cuma 1 ya. Nah, itu untuk yang di sampingnya Bu Yanti tuh yang pakai peci, yang pakai baju coklat ini, yang senyum. Nah, itu adalah suami Bu Tati guys. Ini pun perdana ya bagi kami kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini suami Bu Tati diakikahkan di Surau Istiqomah ini gitu. Dan untuk dulangnya kali ini beliau tersenyum ya, karena ini unik gitu ya. Jadi bersama-sama sama Hafiz, sama Bu Yanti, duduk di samping Bu Yanti ya, berdua beliau di sana tersenyum gitu ya. Dan ternyata Hafiznya susah dibujuk untuk makan guys, ya ndak mau disuapin sama Damalin guys, dan akhirnya kembali Kak Hani yang nyuapinnya sama mamanya guys, ndak mau Hafiznya disuapin guys. Dan di sini ternyata Habib Bu Tati benar-benar disuapi oleh Damalin gitu. Nah, beliau tuh akan sampai lo melihat kamera, oh kameramennya di sini loh gitu.
Nah itu, lalu ternyata disuapi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga seremonial akikah. Dan setelah acara akikah itu ada acara ceramah agama oleh Ustadz Fadli. Ini acara setelah sholat zuhur, ketika semuanya sudah pulang, terus kembali lagi. Dan ini ada rantang nih, rantang dari ibu-ibu yang lain lagi gitu. Tadi kan acara akikah, sekarang ibu-ibu ada yang membawa rantang ke sana. Nah, dideretkan di sana juga anak-anak surat tahfiz. Nah, sebelum acara ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita juga makan bersama, guys. Dan alhamdulillah Ayumna juga ikut mengisi acaranya, yaitu tahfiznya, guys ya. Tahfiz oleh Yumna menjelang ceramah dimulai. Nah, acara ini dipandu oleh Ustadz Muhsin sebagai pembawa acaranya. Nah, kebetulan Bu Tati duduk di samping Bude ya nih guys. Jadi di samping Bude ini ada dulang gitu guys. Anak sama-sama kita saksikan isi dulang itu lengkap banyak sekali guys. Padahal barusan aja Bu Tati siap makan ya. Tapi namanya tradisi, sebelum acara ceramah itu ada acara makan ya, kita harus makan gitu. Nah, sehingga hanya gara-gara ini makan dan terlena mendengarkan acara isi ceramah dari Ustadz Fadli tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana peran nama anak itu penting sekali ya. Akhirnya Bu Tati lupa mendokumentasikan ceramah Ustadz Fadli, guys. Dan malamnya ada acara salawat dulang oleh 2 tim ya. Nah, Bu Tati juga menyaksikan ini acara salawat dulang nih. Namun acaranya tidak melama Bu Tati saksikan karena Altab sudah mengantuk dan anak-anak lain juga ngantuk. Oke guys, sekian dulu ya liputan Bu Tati tentang acara kali ini. Bu Tati tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.